Laras adalah wanita berusia 32 tahun, akuntan di sebuah firma kecil di Jakarta, yang hidupnya selama 10 tahun terakhir dipenuhi rutinitas rumah tangga dan pekerjaan. Wajahnya biasa saja, tidak mencolok, tapi matanya tajam, mencerminkan kecerdasan yang jarang ia tunjukkan di depan orang lain. Rambutnya selalu disanggul rapi, pakaiannya sederhana tapi terawat, mencerminkan kepribadiannya yang praktis dan terorganisir. Ia menikah dengan Rangga, seorang manajer pemasaran di perusahaan distribusi, yang dulu dikenalnya sebagai pria ambisius namun hangat. Rangga, berusia 35 tahun, memiliki pesona yang mudah memikat orang, dengan senyum lebar dan gaya bicara yang meyakinkan. Namun, di balik itu, ia mulai menunjukkan sifat egois dan haus perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Laras, yang setia dan sabar, selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, meski sering merasa ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hasil kerja keras mereka berdua, tapi belakangan Rangga sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Malam itu, jalan raya di pinggiran Jakarta terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu jalan berkedip-kedip, memberikan cahaya redup pada aspal basah yang baru saja diguyur hujan. Laras duduk di kursi penumpang mobil sedan tua milik mereka, menatap keluar jendela dengan pikiran yang kacau. Di sampingnya, Rangga mengemudi dengan wajah tegang. Tangannya mencengkeram kemudi lebih keras dari biasanya. Mereka baru saja pulang dari acara ulang tahun teman Rangga, dan suasana di mobil ini sudah panas sejak mereka berangkat tadi sore. Laras merasa ada yang salah. Rangga terlalu sering memeriksa ponselnya selama acara, menyelinap ke sudut ruangan untuk mengirim pesan, dan mengabaikan Laras hampir sepanjang malam. Ketika Laras bertanya, Rangga hanya mengelak dengan nada kesal. "Kamu kenapa sih, Rangga? Dari tadi aku lihat kamu nggak tenang," tanya Laras. Suaranya pelan tapi tegas, berusaha menahan emosi yang mulai menggelegak. Rangga mendengus. Matanya tetap lurus ke jalan. "Nggak ada apa-apa. Kamu kok selalu curiga? Capek. Tahu, aku kerja seharian, malah diinterogasi." Laras menarik napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya Rangga bersikap seperti ini. Selama beberapa bulan terakhir, ia sering pulang larut, mengaku lembur, tapi pakaiannya selalu wangi parfum yang bukan milik Laras. Laras bukan tipe yang suka mengorek-ngorek ponsel suaminya, tapi kecurigaannya semakin kuat. Malam ini, ia memutuskan untuk tidak diam lagi. "Aku nggak curiga tanpa alasan. Kamu berubah, Rangga. Kalau ada apa-apa, bilang. Kita bisa bicara." Rangga tiba-tiba menginjak rem, membuat mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Laras tersentak. Tangannya mencengkeram sabuk pengaman. "Kamu mau tahu apa, Laras?" bentak Rangga. Suaranya penuh amarah. Ia memutar tubuhnya menghadap Laras. Matanya memancarkan kemarahan yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. "Aku capek sama kamu. Capek sama hidup yang gini-gini aja. Aku punya orang lain, dan dia bikin aku bahagia. Tidak seperti kamu yang cuma bisa mengeluh." Laras merasa dunia berhenti berputar. Jantungnya berdegup kencang, tapi tubuhnya seperti membeku. "Orang lain?" katanya pelan, hampir seperti berbisik. "Kamu selingkuh." Rangga tertawa pahit, seolah meremehkan pertanyaan itu. "Selingkuh? Aku jatuh cinta. Laras. Namanya Vina. Dia beda sama kamu. Dia tahu caranya bikin aku hidup lagi. Aku nggak mau lanjut sama kamu. Turun sekarang." Laras menatap Rangga, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu ia cintai, tapi yang ia lihat hanyalah wajah asing yang penuh kebencian. "Kamu serius?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar. "Kamu mau ninggalin aku di sini, di tengah jalan, demi perempuan itu?" "Turun, Laras. Aku nggak main-main," kata Rangga dingin. Ia membuka pintu sisi penumpang dan melempar tas kecil Laras ke trotoar. "Ambil barangmu dan pergi. Aku mau ke Vina sekarang." Laras merasa dadanya sesak, tapi ia menolak menangis. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tasnya dan keluar dari mobil. Kakinya terasa lemas saat menyentuh trotoar yang dingin.
Sebelum ia bisa berkata apa-apa, Rangga menutup pintu dan memacu mobil, meninggalkan Laras sendirian di bawah lampu jalan yang berkedip. Suara mesin mobil itu memudar, digantikan oleh keheningan malam yang menusuk. Laras berdiri di sana beberapa menit, memproses apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti ditampar, tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai membara. Amarah, bukan hanya pada Rangga, tapi juga pada dirinya sendiri karena terlalu lama mempercayai pria itu. Ia menggenggam tali tasnya erat-erat. Matanya menatap ke arah mobil Rangga yang sudah hilang. "Kamu akan menyesal, Rangga," gumamnya pada dirinya sendiri. Ia mulai berjalan menyusuri trotoar, menuju halte bus terdekat yang berjarak beberapa kilometer. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membawa tekad baru. Laras tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya. Ia akan bangkit, dan ia akan membuat Rangga membayar, bukan dengan amarah, tapi dengan cara yang jauh lebih cerdas. Perjalanan pulang malam itu panjang dan melelahkan. Laras sampai di apartemen kecil yang mereka sewa sekitar tengah malam. Tubuhnya lelah tapi pikirannya terus berputar. Ia duduk di sofa tua di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Gambar itu terasa seperti ejekan sekarang. Laras bangkit, mengambil foto itu, dan meletakkannya di laci dengan gerakan tegas. Ia tidak akan menangis. Ia akan bergerak. Malam itu, Laras membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang pengacara perceraian. Langkah pertamanya sudah jelas. Ia akan melindungi dirinya sendiri, dan ia akan memastikan Rangga tidak bisa seenaknya menginjak-injak hidupnya lagi. Pagi itu, apartemen kecil Laras terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui jendela tipis, menerangi meja makan kecil yang penuh dengan dokumen rumah tangga. Laras duduk di sana, secangkir kopi hitam di tangannya. Matanya menelusuri tumpukan kertas yang ia keluarkan dari laci semalam. Tagihan, bukti transfer, dan laporan bank, semuanya ia periksa satu persatu. Di antara dokumen-dokumen itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Beberapa transfer besar dari rekening bersama ke nomor rekening yang tidak ia kenal, lengkap dengan catatan, untuk Vina, di memo transaksi. Laras mencatat setiap detail dengan teliti. Tangannya bergerak cepat menulis di buku catatan kecil. Ini bukan lagi soal emosi. Ini soal bukti. Rangga tidak pulang malam itu, dan Laras tidak terkejut. Ia sudah menduga pria itu pergi ke tempat Vina, siapapun perempuan itu. Tapi Laras tidak punya waktu untuk larut dalam sakit hati. Ia harus bergerak cepat. Pagi ini, ia sudah mengirim pesan ke seorang pengacara yang direkomendasikan oleh rekan kerjanya. Seorang wanita bernama Anita yang dikenal tangguh di kasus perceraian. Laras juga menghubungi konsultan keuangan untuk memeriksa aset bersama mereka. Ia tahu Rangga ceroboh dalam urusan keuangan, dan itu akan menjadi kelemahannya. Laras mengenakan kemeja putih rapi dan rok pensil hitam, pakaian kerjanya yang biasa. Tapi hari ini ia merasa berbeda. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, tapi ia menolak terlihat lemah. Ia mengoleskan lipstik merah tipis, sesuatu yang jarang ia lakukan, dan mengangguk pada bayangannya. "Kamu bisa, Laras," katanya pelan. Ia mengambil tas dan berangkat ke kantor, bertekad menjalani hari ini seperti biasa, meski hatinya masih terasa perih. Di kantor, Laras bekerja seperti mesin. Ia memeriksa laporan keuangan klien, mengetik angka-angka dengan cepat, tapi pikirannya terus kembali ke malam sebelumnya. Rekan kerjanya, Sinta, seorang wanita ceria berusia 28 tahun, memperhatikan Laras lebih pendiam dari biasanya. Saat istirahat makan siang, Sinta menghampiri meja Laras dengan 2 gelas teh manis. "Kamu kenapa, Ras? Mukamu pucat banget," tanya Sinta, suaranya penuh perhatian. Laras ragu sejenak. Ia tidak suka menceritakan masalah pribadi, tapi Sinta adalah satu-satunya orang di kantor yang selalu tulus padanya. Dengan suara pelan, Laras menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya, dari pertengkaran hingga pengakuan Rangga tentang Vina. Sinta mendengarkan dengan mata membelalak. Tangannya mencengkeram gelas teh. "Ya Tuhan, Ras, itu keterlaluan banget.
Kamu harus gugat dia. Jangan kasih ampun. Laras tersenyum tipis. Aku sedang mengurusnya. Tapi aku nggak mau gegabah. Aku mau dia menyesal. Tapi dengan cara yang nggak bikin aku kehilangan harga diri. Sinta mengangguk. Matanya berbinar. Itu dia. Laras. Kamu kuat. Kalau perlu apa-apa, bilang aku, ya. Aku bantu semampuku. Obrolan itu memberi Laras sedikit kekuatan. Setelah makan siang, ia menerima telepon dari Anita, pengacara yang ia hubungi. Anita mengatur janji temu sore ini di sebuah kafe kecil dekat kantor. Laras merasa sedikit lega. Setidaknya ia sudah mengambil langkah nyata. Sore itu, ia duduk di kafe, menghadapi Anita, seorang wanita parubaya dengan rambut pendek dan tatapan tajam. Laras menceritakan semuanya, menunjukkan bukti transfer yang ia temukan. Anita mendengarkan dengan saksama, mencatat di buku kecilnya. Ini bagus, Laras, kata Anita. Suaranya tenang tapi tegas. Bukti-bukti ini kuat. Kita bisa ajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penyalahgunaan aset. Aku sarankan kita juga bekukan rekening bersama secepatnya supaya dia nggak bisa pindahkan uang lagi. Kamu setuju? Laras mengangguk tanpa ragu. Lakukan apa saja yang perlu. Aku mau pastikan dia nggak bisa seenaknya. Anita tersenyum kecil. Bagus. Aku suka klien yang tahu apa yang dia mau. Aku akan urus dokumennya. Kamu fokus kumpulkan bukti lain. Kalau ada. Malam itu, Laras pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Ia lega karena sudah mengambil langkah. Tapi juga marah setiap kali membayangkan Rangga dan Vina. Saat membuka pintu, ia melihat sepatu Rangga di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia masuk dan mendapati Rangga duduk di sofa, ponsel di tangannya. Kamu dari mana? Tanya Rangga. Nadanya penuh tuduhan, seolah ia yang berhak marah. Laras menatapnya dingin. Itu bukan urusanmu lagi. Aku mau kamu keluar dari sini malam ini juga. Rangga tertawa, tapi ada ketegangan di wajahnya. Kamu nggak serius, kan? Ini rumah kita. Bukan lagi, kata Laras tegas. Aku sudah hubungi pengacara. Kita selesai, Rangga. Wajah Rangga memucat, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum sinis. Kamu nggak akan bisa apa-apa tanpa aku. Laras, coba pikir baik-baik. Ia bangkit dan pergi, meninggalkan Laras dengan amarah yang kini bercampur tekad. Laras tahu ini baru permulaan, tapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari setelah konfrontasi dengan Rangga terasa seperti kabut bagi Laras. Ia masih bekerja di kantor, menjalani rutinitas, tapi setiap malam ia pulang ke apartemen yang kini terasa asing. Rangga tidak lagi tinggal di sana, tapi jejaknya masih ada. Gelas kopi favoritnya di rak, jaketnya yang terlupa di lemari. Laras memutuskan untuk membersihkan semua itu. Ia mengemas barang-barang Rangga ke dalam kardus dan menyimpannya di gudang. Sebuah tindakan kecil tapi memberinya rasa kendali. Ia juga mulai mencari apartemen baru, ingin memulai hidup yang benar-benar bebas dari bayang-bayang Rangga. Di kantor, Laras menyelami pekerjaannya lebih dalam. Ia bukan hanya akuntan biasa. Ia punya bakat untuk menemukan pola dalam angka-angka, sesuatu yang sering dipuji oleh klien. Tapi selama ini, ia tidak pernah mengejar promosi atau proyek besar karena merasa cukup dengan hidupnya. Sekarang, ia melihat pekerjaan sebagai jalan keluar. Ia mendaftar kursus manajemen bisnis online yang diadakan oleh sebuah universitas ternama, sesuatu yang sudah lama ia tunda. Kursus itu diadakan malam hari, memberinya alasan untuk tidak tenggelam dalam pikiran tentang Rangga. Suatu hari, bosnya, Pak Budi, memanggil Laras ke ruangannya. Laras, aku dengar kamu sedang ikut kursus manajemen. Bagus itu, kata Pak Budi, pria berusia 50 tahun dengan kacamata tebal. Ada klien baru, perusahaan distribusi besar. Mereka butuh analisis keuangan mendalam. Aku pikir kamu cocok pimpin proyek ini. Mau coba? Laras terkejut. Biasanya, proyek besar diberikan kepada akuntan senior, bukan dirinya.
Tapi ia melihat ini sebagai kesempatan. Saya siap, Pak. Jawabnya. Suaranya mantap. Proyek itu membawa Laras ke dunia baru. Ia mulai bertemu klien penting, menghadiri rapat dengan eksekutif, dan belajar berbicara dengan percaya diri. Di salah satu rapat, ia bertemu Sinta, yang ternyata juga diundang sebagai perwakilan dari perusahaan lain. Sinta, dengan kepribadiannya yang terbuka, langsung mengajak Laras makan siang setelah rapat. Kamu keren banget tadi, Ras. Aku nggak nyangka kamu bisa presentasi sketch itu. Puji Sinta sambil mengunyah soto ayam. Laras tertawa kecil, merasa hangat dengan pujian itu. Aku cuma berusaha nggak grogi. Tapi makasih, Sin. Kamu juga hebat. Tahu. Obrolan mereka berlanjut, dan Sinta menjadi sahabat yang Laras butuhkan. Sinta sering mengirimi pesan lucu untuk menyemangati Laras, bahkan mengajaknya ke gym untuk melepas stres. Di gym, Laras mulai merasa tubuhnya lebih kuat, dan itu entah bagaimana membuatnya lebih percaya diri. Sinta juga yang mendorong Laras untuk memperbarui penampilannya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Laras membeli beberapa pakaian baru, masih sederhana tapi lebih modern, dan mulai bereksperimen dengan riasan. Sementara itu, Laras terus mengumpulkan bukti melawan Rangga. Ia menemukan lebih banyak transaksi mencurigakan, termasuk pembayaran untuk apartemen mewah yang ternyata disewa atas nama Vina. Laras mengirim semua bukti itu ke Anita, yang mengatakan kasus mereka semakin kuat. Kalau kita bawa ini ke pengadilan, Rangga nggak akan punya banyak pilihan, kata Anita melalui telepon. Tapi kamu harus siap, Laras. Dia mungkin akan coba main kotor. Laras tidak takut. Ia tahu Rangga sedang berusaha menekannya. Beberapa hari lalu, Rangga mengirim pesan, meminta Laras membatalkan gugatan cerai. Kita bisa bicara, Ras. Aku tahu aku salah, tapi jangan bikin ini rumit, tulisnya. Laras tidak membalas. Ia hanya meneruskan pesan itu ke Anita sebagai bukti tambahan. Suatu malam, saat Laras sedang mengerjakan tugas kursus di apartemen, ia mendengar ketukan di pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip melalui lubang pintu dan melihat Rangga berdiri di sana. Wajahnya kusut. Laras membuka pintu sedikit. Tangannya masih memegang gagang pintu. Apa maumu? Tanyanya dingin. Laras, aku cuma mau bicara, kata Rangga. Suaranya lembut, tapi Laras tahu itu hanya akting. Aku tahu aku salah. Aku mau perbaiki semuanya. Batalkan gugatan itu, ya? Laras menatapnya, merasa jijik. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu cuma panik karena rekening kita dibekukan. Keluar dari hidupku, Rangga. Rangga mengubah ekspresinya, menjadi marah. Kamu akan menyesal, Laras. Aku bisa bikin hidupmu susah. Laras menutup pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Ia bersandar di pintu. Napasnya berat, tapi ia tidak takut. Malam itu, ia menulis di jurnalnya. Aku tidak akan kalah. Aku akan menang, dan aku akan melakukannya dengan cara yang membuatku bangga. Laras tahu perjalanan ini masih panjang, tapi ia merasa kekuatan dalam dirinya tumbuh setiap hari. Laras duduk di sudut kafe kecil di bilangan Jakarta Selatan. Tangannya memegang cangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Di depannya, Anita, pengacaranya, sedang menjelaskan strategi hukum dengan suara yang tenang tapi penuh keyakinan. Kafe ini sengaja dipilih karena letaknya jauh dari kantor Laras dan rumah Rangga, mengurangi risiko bertemu orang yang dikenal. Meja mereka dipenuhi dokumen, bukti transfer bank, tangkapan layar pesan Rangga, dan laporan aset yang Laras kumpulkan dengan teliti selama 2 minggu terakhir. Anita menunjuk salah satu dokumen. Alisnya terangkat. Ini kuat. Laras. Transfer ke rekening Vina ini jelas-jelas penyalahgunaan aset bersama. Kita bisa gunakan ini untuk menekan Rangga di pengadilan. Kamu sudah siap untuk langkah besar? Laras mengangguk. Matanya tajam. Aku siap. Aku mau dia tahu dia nggak bisa main-main sama aku lagi. Suaranya mantap, meski di dalam dadanya ada perasaan cemas yang ia coba abaikan. Ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam proses hukum,
Dan meski Anita meyakinkannya, Laras tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Anita menjelaskan rencana mereka, mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penyalahgunaan keuangan, sekaligus meminta pembekuan sementara atas semua aset bersama, termasuk rekening bank dan rumah. Kita harus gerak cepat, kata Anita. Kalau Rangga sadar kita serius, dia mungkin coba pindahkan aset ke nama Vina atau orang lain. Aku akan ajukan permohonan ke pengadilan besok pagi. Kamu punya bukti lain? Laras mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa tangkapan layar baru, pesan dari Rangga yang meminta maaf tapi dengan nada manipulatif, serta bukti pembayaran sewa apartemen mewah atas nama Vina. Aku juga dapat laporan dari bank bahwa dia tarik tunai besar sehari sebelum dia ninggalin aku di jalan, tambah Laras. Mungkin buat Vina lagi. Anita tersenyum tipis, matanya berbinar. Bagus. Kamu cerdas. Laras, ini semua akan membantu. Sekarang, fokuslah pada hidupmu. Biar aku yang urus bagian hukum. Laras meninggalkan kafe dengan perasaan lega bercampur tegang. Di kantor, ia terus bekerja pada proyek besar yang diberikan Pak Budi, analisis keuangan untuk klien distribusi. Pekerjaan itu menuntut konsentrasi penuh. Dan Laras bersyukur karena itu membuatnya tidak terus-menerus memikirkan Rangga. Di sela-sela rapat, ia bertemu dengan seorang pria bernama Bagas, direktur dari perusahaan klien. Bagas berusia sekitar 37 tahun, tinggi, dengan wajah yang serius tapi ramah. Ia memuji presentasi Laras dengan nada tulus. Analisis Anda sangat rinci, Bu Laras. Jarang lihat akuntan yang bisa jelaskan angka dengan cara yang mudah dimengerti seperti ini. Laras tersenyum kecil, sedikit tersipu. Terima kasih, Pak Bagas. Saya cuma berusaha lakukan yang terbaik. Pertemuan itu singkat, tapi Laras merasa ada dorongan baru dalam dirinya. Puji syukur dari orang seperti Bagas membuatnya sadar bahwa ia punya kemampuan yang selama ini ia anggap biasa. Ia mulai berpikir untuk tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang, baik dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Beberapa hari kemudian, Anita mengabarkan bahwa pengadilan telah menyetujui pembekuan rekening bersama. Laras sedang di kantor ketika menerima telepon itu, dan ia harus menahan diri untuk tidak tersenyum lebar. Rangga pasti sedang panik sekarang, kata Anita. Suaranya penuh kepuasan. Dia coba hubungi kamu. Belum, jawab Laras. Tapi aku yakin dia akan coba sesuatu. Benar saja, malam itu, saat Laras sedang memeriksa tugas kursus manajemen di apartemen, ponselnya berbunyi. Nama Rangga muncul di layar. Laras menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Apa maumu? Tanyanya dingin. Laras, kamu ngapain sih? Rekening kok nggak bisa dipakai? Ini serius. Aku butuh uang. Suara Rangga terdengar panik, bercampur amarah. Laras hampir tertawa, tapi ia menahan diri. Itu konsekuensi. Rangga, kamu pikir aku akan diam aja setelah kamu buang aku di jalan? Kita selesai, dan aku pastikan kamu nggak bisa ambil apa yang bukan hakmu. Rangga mencoba mengubah nada, menjadi lebih lembut. Ras, ayo bicara baik-baik. Aku tahu aku salah. Aku cuma butuh waktu. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Laras memotongnya. Jangan buang-buang waktu. Aku sudah serahkan semuanya ke pengacara. Kalau mau bicara, bicara di pengadilan. Ia menutup telepon. Tangannya gemetar tapi hatinya puas. Untuk pertama kalinya, ia merasa memegang kendali. Keesokan harinya, Laras mendengar dari Sinta bahwa Vina memposting sesuatu di media sosial, menyebut wanita tertentu yang cemburu dan menghancurkan hidup orang lain. Laras tahu itu ditujukan padanya, tapi ia memilih diam. Sinta, yang marah atas nama Laras, ingin membalas di kolom komentar, tapi Laras menghentikannya. Biarin dia, Sin. Orang kayak Vina cuma punya kata-kata. Aku punya rencana. Laras terus menjalani hidupnya dengan tenang, meski di dalam hatinya ada badai. Ia menghadiri kursus, bekerja keras di kantor, dan mengumpulkan lebih banyak bukti untuk Anita.
Setiap langkah kecil yang ia ambil terasa seperti batu bata yang membangun tembok baru, melindunginya dari masa lalu. Ia tahu Rangga dan Vina sedang panik, dan itu memberinya kepuasan yang tidak ia duga sebelumnya. Di sebuah apartemen mewah di pusat Jakarta, suasana tidak lagi semeriah beberapa minggu lalu. Dinding-dinding kaca yang menghadap ke cakrawala kota kini terasa seperti penutup sangkar bagi Rangga. Ia duduk di sofa kulit, wajahnya kusut, memandang tumpukan tagihan yang menumpuk di meja kaca di depannya. Di sampingnya, Vina sedang berjalan mondar-mandir, ponsel di tangan. Suaranya nyaring saat berbicara dengan seseorang di telepon. Apa maksudnya nggak bisa bayar? Ini cuma sewa 1 bulan. Masa susah banget? Ia menutup telepon dengan kesal dan menatap Rangga. Kamu bilang semua beres. Rangga, sekarang kenapa rekening kita nggak bisa dipakai? Rangga menggosok wajahnya. Lelah. Itu ulah Laras. Dia bekukan rekening bersama. Aku nggak tahu dia bisa secepat ini. Vina mendengus. Tangannya di pinggang. Laras? Istri kampunganmu itu? Aku pikir kamu bilang dia nggak akan berani ngapa-ngapain. Nada Vina penuh ejekan. Tapi ada ketakutan di matanya. Gaya hidupnya yang mewah, tas desainer, liburan, dan apartemen ini, semuanya bergantung pada uang Rangga. Tanpa itu, Vina tahu ia tidak punya apa-apa. Rangga bangkit, berjalan ke jendela, mencoba menenangkan diri. Aku coba bicara sama dia, tapi dia nggak mau dengar. Dia bahkan sudah pakai pengacara. Aku nggak nyangka Laras seberani ini. Vina menghampiri Rangga. Wajahnya merah karena marah. Jadi sekarang apa? Aku harus balik ke hidup susah gara-gara kamu nggak bisa atur istri sendiri? Kamu janji aku nggak perlu khawatir, Rangga. Suaranya semakin tinggi, dan Rangga akhirnya membentak balik. Vina, diam. Aku juga sedang pusing. Aku akan cari cara, tapi kamu harus sabar. Tapi Vina tidak mendengar. Ia mengambil tasnya dan keluar dari apartemen, meninggalkan Rangga sendirian dengan kekacauannya. Sementara itu, Laras sedang menjalani hari-harinya dengan penuh fokus. Ia baru saja meluncurkan bisnis kecilnya sendiri, jasa konsultasi keuangan untuk usaha kecil, yang ia mulai dari koneksi yang ia dapat dari proyek kantor. Bisnis ini masih kecil, tapi klien pertamanya, sebuah toko retail lokal, sangat puas dengan saran Laras tentang pengelolaan kas. Laras bekerja dari apartemennya di malam hari, mengetik laporan dan membuat rencana bisnis, sambil mendengarkan musik klasik untuk menenangkan pikiran. Ia juga pindah ke apartemen baru, sebuah unit kecil tapi modern di dekat kantor, yang ia bayar dengan tabungannya sendiri. Setiap kali ia membuka pintu apartemen itu, ia merasa seperti membuka babak baru dalam hidupnya. Sinta menjadi pendukung utama Laras. Suatu malam, saat mereka makan malam di warung sate favorit Sinta, Sinta menunjukkan postingan terbaru Vina di media sosial. Lihat ini, Ras. Dia bilang dia sedang diuji, tapi tetap kuat. Hah, kuat apaan? Cuma pamer tas mahal. Sinta tertawa, tapi Laras hanya menggelengkan kepala. Biarin, Sin. Aku nggak mau buang energi untuk orang kayak dia. Aku cuma mau fokus ke depan, kata Laras, menusuk sepotong sate dengan garpu. Sinta menatapnya dengan kagum. Kamu beda sekarang, Ras. Lebkot. Aku bangga banget sama kamu. Laras tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia masih merasa luka. Ia kuat di depan orang lain, tapi di malam-malam sepi, ia kadang teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Rangga, ketika mereka masih saling mendukung. Tapi ia cepat mengusir pikiran itu. Rangga yang dulu sudah tidak ada, dan Laras tidak akan membiarkan kenangan menghentikannya. Beberapa hari kemudian, Anita menelepon dengan kabar baik. Pengadilan jadwalkan sidang pertama minggu depan. Rangga sudah dapat surat panggilan. Dari informasi yang aku dapat, dia sedang cari pengacara. Tapi sepertinya dia kesulitan karena keuangannya kacau. Kamu siap hadapi dia di pengadilan? Laras menarik napas dalam-dalam. Aku siap. Apapun yang terjadi, aku nggak akan mundur. Malam itu, Rangga muncul di depan apartemen lama mereka.
Tidak tahu Laras sudah pindah. Ia mengetuk pintu berulang-ulang, tapi tidak ada jawaban. Dalam keputusasaan, ia mengirim pesan ke Laras. Ras, aku tahu aku salah. Aku cuma butuh bantuan. Aku janji akan berubah. Laras membaca pesan itu, tapi ia tidak membalas. Ia hanya meneruskan pesan itu ke Anita, lalu mematikan ponselnya. Ia tahu Rangga hanya mencoba memanipulasi, dan ia tidak akan jatuh ke jebakan itu lagi. Ruang sidang di Pengadilan Jakarta terasa dingin, meski matahari di luar sedang terik. Laras duduk di sisi ruangan, mengenakan blazer biru tua dan rok pensil yang membuatnya terlihat profesional. Di sampingnya, Anita sedang memeriksa catatan terakhir sebelum sidang dimulai. Laras menatap ke depan, tangannya di atas meja, berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Di sisi lain ruangan, Rangga duduk dengan pengacaranya, seorang pria muda yang terlihat gugup. Wajah Rangga pucat, matanya merah, seolah ia tidak tidur semalaman. Laras menghindari kontak mata dengannya, fokus pada Anita yang berbisik. Tenang, Laras. Bukti kita kuat. Dia nggak punya banyak peluang. Sidang dimulai dengan hakim membacakan agenda. Anita mempresentasikan kasus Laras dengan jelas. Perselingkuhan Rangga dengan Vina, penyalahgunaan aset bersama, dan bukti-bukti yang mendukung. Ia menunjukkan dokumen transfer, tangkapan layar pesan, dan laporan bank, satu persatu, dengan nada yang tegas tapi tidak emosional. Laras mendengarkan, merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah mengumpulkan semua itu. Ketika giliran pengacara Rangga berbicara, argumen mereka lemah. Mereka mencoba mengatakan bahwa Laras berlebihan dalam menafsirkan tindakan Rangga, tapi hakim terlihat tidak terkesan. Setelah beberapa jam, hakim akhirnya memutuskan untuk menerima gugatan Laras. Perceraian disetujui, dan Laras mendapatkan hak atas sebagian besar aset bersama, termasuk rumah dan sebagian tabungan. Rangga juga diwajibkan membayar kompensasi karena penyalahgunaan keuangan. Laras merasa beban besar terangkat dari pundaknya ketika hakim menutup sidang. Ia menoleh ke Anita, yang tersenyum kecil. Selamat, Laras. Kamu menang. Di luar ruang sidang, Rangga menghampiri Laras. Wajahnya penuh amarah. Kamu puas sekarang? Kamu hancurkan hidupku. Bentaknya. Laras menatapnya dengan tenang. Suaranya dingin. Kamu yang hancurkan hidupmu sendiri. Rangga, aku cuma ambil apa yang jadi hakku. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Rangga yang terdiam. Malam itu, Laras merayakan kemenangannya dengan Sinta di sebuah restoran sederhana. Mereka memesan ayam bakar dan es teh, tertawa saat Sinta menceritakan lelucon tentang bos mereka. Tapi di tengah tawa, Laras merasa ada kekosongan. Kemenangan ini besar, tapi ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Ia ingin lebih dari sekadar mengalahkan Rangga. Ia ingin membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. Beberapa minggu kemudian, Laras Pindicasi pindah ke apartemen baru terasa seperti kanvas kosong. Ia mulai mengisi hidupnya dengan hal-hal baru, bisnis konsultasinya yang semakin berkembang, kursus manajemen yang hampir selesai, dan pertemanan dengan Sinta yang semakin erat. Ia juga semakin sering bertemu Bagas, yang ternyata sering menghadiri acara bisnis yang sama. Bagas selalu sopan, sering bertanya tentang pekerjaan Laras dengan ketertarikan yang tulus. Suatu hari, saat mereka minum kopi setelah rapat, Bagas berkata, "Laras, aku suka cara kamu bekerja. Kamu punya visi. Kalau butuh partner bisnis, bilang aku, ya." Laras tersenyum, merasa hangat dengan perhatian itu. "Terima kasih, Bagas. Aku akan pikirkan." Sementara itu, Rangga semakin terpuruk. Vina, yang meninggalkannya begitu tahu ia bangkrut, pindah ke pria lain yang lebih kaya. Rangga kehilangan pekerjaan karena reputasinya hancur setelah kasus pengadilan. Ia mulai hidup dari pinjaman teman, tapi satu persatu, mereka menjauh. Laras tidak tahu banyak tentang nasib Rangga, dan ia tidak peduli. Ia fokus pada hidup barunya, yang kini penuh harapan. Laras berdiri di depan ruang konferensi di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta,
menarik napas dalam-dalam sebelum masuk. Ia mengenakan blazer abu-abu yang pas di tubuhnya dan rok pensil hitam. Rambutnya disanggul rapi dengan sentuhan modern. Di tangannya, ia memegang tablet berisi presentasi yang telah ia siapkan selama berminggu-minggu. Hari ini, ia diundang sebagai pembicara di acara bisnis tahunan yang mengumpulkan pengusaha dan investor dari seluruh Indonesia. Bisnis konsultasi keuangannya, yang dimulai dari meja kecil di apartemennya, kini mulai dikenal, dan undangan ini adalah bukti bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil. Laras merasa jantungnya berdetak kencang, tapi ia tidak takut. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Di dalam ruangan, puluhan orang duduk menghadap panggung kecil. Laras melangkah ke mikrofon, menatap hadirin dengan tenang. Selamat siang, para hadirin. Saya Laras, pendiri konsultasi keuangan Harmoni. Hari ini, saya akan berbagi tentang bagaimana usaha kecil bisa berkembang dengan pengelolaan keuangan yang cerdas. Katanya, suaranya jelas dan penuh percaya diri. Selama 30 menit, ia menjelaskan strategi keuangan dengan cara yang sederhana namun mendalam, menggunakan contoh nyata dari kliennya. Hadirin mendengarkan dengan saksama, beberapa mencatat, dan ketika ia selesai, tepuk tangan menggema di ruangan. Setelah presentasi, beberapa pengusaha mendekatinya, memuji dan bertanya tentang jasa konsultasinya. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya, pemilik jaringan toko kue, yang langsung memesan sesi konsultasi. Laras menyerahkan kartu nama dengan senyum profesional, merasa bangga pada dirinya sendiri. Di sudut ruangan, ia melihat Bagas, yang juga hadir sebagai tamu. Bagas menghampirinya. Wajahnya menunjukkan kekaguman. Laras, itu luar biasa. Kamu bikin topik keuangan yang biasanya membingungkan jadi menarik. Keren banget. Laras tersenyum, merasa wajahnya sedikit memanas. Terima kasih, Bagas. Aku cuma berusaha jelaskan apa yang aku tahu. Bagas mengangguk, lalu menatapnya dengan serius. Laras, aku serius soal tawaran waktu itu. Kalau kamu mau kembangkan bisnis ini lebih besar, aku bisa bantu. Bukan cuma sebagai investor, tapi aku juga ingin lebih kenal kamu. Laras terkejut dengan keberanian Bagas. Selama ini, ia tahu Bagas tertarik, tapi ini pertama kalinya pria itu begitu terbuka. Ia menarik napas, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Bagas, aku hargai itu. Tapi aku sedang fokus bangun hidupku sendiri dulu. Aku butuh waktu. Bagas tersenyum, tidak terlihat kecewa. Aku paham. Aku nggak akan buru-buru. Kalau kamu siap, aku di sini. Obrolan itu membuat Laras berpikir sepanjang perjalanan pulang. Ia sudah lama menutup hati untuk hubungan baru, terluka oleh pengkhianatan Rangga. Tapi Bagas berbeda. Ia tulus, menghormati ruang yang Laras butuhkan, dan mendukung ambisinya. Untuk pertama kalinya, Laras merasa mungkin ia bisa membuka hati lagi, tapi tidak sekarang. Ia ingin memastikan dirinya benar-benar kuat sebelum melangkah ke hubungan baru. Di apartemennya, Laras terus bekerja keras. Bisnisnya berkembang pesat, dengan 5 klien baru dalam sebulan terakhir. Ia juga menyelesaikan kursus manajemen bisnisnya dengan nilai terbaik, dan sertifikat itu kini tergantung di dinding ruang kerjanya. Sinta, sahabatnya, sering datang membawa makanan dan cerita lucu, membuat apartemen kecil itu penuh tawa. Suatu malam, saat mereka menonton film komedi, Sinta tiba-tiba berkata, "Ras, kamu tahu nggak, kamu sekarang kayak bintang. Orang-orang di kantor bilang kamu inspirasi. Aku bangga banget sama kamu." Laras tertawa, tapi hatinya hangat. "Jangan lebay, Sin. Aku cuma berusaha hidup lagi." "Tapi serius," kata Sinta, memandangnya. "Kamu bangkit dari hal yang gak semua orang bisa lewati. Kamu hebat." Ucapan Sinta membuat Laras merenung. Ia mulai menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk wanita lain yang mungkin menghadapi pengkhianatan seperti dirinya. Ia mulai berpikir untuk mendirikan komunitas atau yayasan. Tapi ide itu ia simpan dulu, fokus pada bisnisnya yang sedang tumbuh. Sementara itu,
Kabar tentang Rangga sampai ke telinga Laras melalui Sinta, yang mendengar dari teman lama Rangga. Rangga kehilangan pekerjaannya setelah perusahaan tahu tentang kasus pengadilan dan reputasinya yang hancur. Vina sudah lama meninggalkannya, dan kini Rangga hidup dari pinjaman yang semakin sulit ia dapatkan. Laras mendengar kabar itu tanpa emosi. Ia tidak lagi marah atau sedih. Rangga sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Laras terus melangkah maju, setiap hari membawa kepercayaan diri baru. Ia mulai diundang ke lebih banyak acara, diwawancarai oleh majalah bisnis lokal, dan bahkan diminta menjadi mentor untuk pengusaha muda. Hidupnya yang dulu penuh luka kini berubah menjadi kanvas penuh warna, dan Laras tahu ini baru permulaan. Jalanan Jakarta di sore hari ramai dengan suara klakson dan deru mesin. Di trotoar dekat lampu merah, Rangga berdiri dengan pakaian kusut, wajahnya penuh janggut yang tidak terurus. Ia mengenakan kemeja yang sudah pudar, lengan digulung sembarangan, dan sepatu yang solnya mulai lepas. Di tangannya, ia memegang botol air mineral kosong, sesekali mengulurkannya ke pengendara yang berhenti di lampu merah. "Buah, Pak, tolong bantu," katanya dengan suara serak, tapi kebanyakan orang hanya memalingkan muka. Rangga tidak pernah membayangkan hidupnya akan jatuh sejauh ini. Beberapa bulan lalu, ia masih tinggal di apartemen mewah bersama Vina, menikmati gaya hidup yang ia pikir akan bertahan selamanya. Tapi setelah rekeningnya dibekukan dan ia kalah di pengadilan, semuanya runtuh. Vina meninggalkannya begitu tahu ia tidak lagi punya uang, pindah ke pria lain yang bisa membiayai gaya hidupnya. Perusahaan memecat Rangga setelah klien penting mengeluh tentang reputasinya. Teman-temannya menghilang satu persatu, dan pinjaman yang ia ambil hanya membuatnya semakin terlilit utang. Malam itu, Rangga berjalan ke arah pom bensin, berharap bisa membeli roti dengan beberapa koin yang ia kumpulkan. Di sana, ia melihat sebuah mobil sport merah berhenti untuk mengisi bahan bakar. Wajahnya memucat ketika ia mengenali pengemudi, Vina. Ia mendekat, berharap bisa meminta bantuan, tapi Vina melihatnya dengan jijik. "Rangga, ya Tuhan, lihat dirimu sekarang," katanya, suaranya penuh ejekan. "Jangan dekat-dekat, aku nggak mau orang lihat aku sama gelandangan." Rangga mencoba memohon. "Vina, tolong, aku cuma butuh sedikit bantuan. Aku janji akan bayar." Vina tertawa keras, lalu masuk ke mobilnya. "Bayar? Kamu nggak punya apa-apa. Rangga, cari Laras sana. Mungkin dia masih mau kasihani kamu." Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Rangga di trotoar, tangannya mengepal. Ia merasa amarah membakar dadanya, tapi lebih dari itu, ia merasa hancur. Vina, yang dulu ia pilih di atas Laras, kini memperlakukannya seperti sampah. Rangga mulai hidup sebagai gelandangan, tidur di emperan toko atau di bawah jembatan. Ia kadang mencuri makanan dari warung, tapi kebanyakan hari ia hanya makan sisa roti atau nasi bungkus yang diberikan orang. Pikirannya sering kembali ke malam ketika ia meninggalkan Laras di pinggir jalan. Ia mulai menyadari bahwa itu adalah kesalahan terbesarnya, tapi sudah terlambat. Ia mencoba mencari Laras, berharap bisa meminta maaf atau meminta bantuan. Tapi ia tidak tahu kemana Laras pindah. Apartemen lama mereka sudah ditempati orang lain, dan nomor telepon Laras tidak lagi aktif. Sementara itu, Laras tidak tahu apa-apa tentang nasib Rangga. Ia sibuk dengan hidup barunya, yang kini penuh dengan kesempatan. Bisnisnya terus berkembang, dan ia baru saja merekrut asisten untuk membantu mengelola klien. Ia juga mulai lebih sering bertemu Bagas, yang kini menjadi teman dekat. Bagas sering mengajak Laras makan malam atau sekadar ngobrol di kafe, dan Laras mulai merasa nyaman di dekatnya. Suatu malam, saat mereka duduk di restoran seafood, Bagas berkata, "Laras, aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku merasa kita punya sesuatu. Aku cuma mau bilang, aku serius sama kamu." Laras menatapnya, merasa jantungnya berdetak lebih kencang. "Bagas, aku juga mulai merasa sesuatu. Tapi aku masih takut. Aku nggak mau salah langkah lagi." Bagas mengangguk. Tangannya menyentuh tangan Laras dengan lembut. "Aku nggak akan paksa kamu.
Aku cuma mau kamu tahu aku ada di sini. Kapanpun kamu siap. Laras tersenyum, merasa hatinya sedikit terbuka. Ia tahu Bagas bukan Rangga, dan mungkin itulah yang membuatnya mulai percaya lagi. Hujan turun deras malam itu, mengguyur jalanan Jakarta hingga trotoar licin dan genangan air membanjiri pinggir jalan. Rangga berjalan tertatih. Jaket tua yang ia temukan di tong sampah basah kuyup menempel di tubuhnya. Ia berhenti di bawah lampu jalan, mencoba melindungi diri dari hujan, tapi angin membuatnya menggigil. Di tangannya, ia memegang selembar kardus yang ia gunakan untuk meminta-minta, tapi malam ini tidak ada yang berhenti. Ia melihat sebuah mobil SUV hitam melaju pelan, dan dengan sisa tenaga, ia melambai, berharap bisa meminta tumpangan atau sedikit uang. Mobil itu berhenti beberapa meter di depan. Rangga berjalan mendekat. Kepalanya menunduk untuk menghindari air hujan. Ketika jendela mobil terbuka, ia membeku. Di kursi pengemudi, Laras menatapnya dengan wajah dingin. Ia mengenakan mantel coklat yang elegan. Rambutnya terlihat rapi meski sedikit basah karena hujan. Laras sekarang terlihat berbeda, lebih percaya diri, lebih kuat, dan jauh dari wanita yang pernah ia tinggalkan di pinggir jalan setahun lalu. Laras? Gumam Rangga. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Tolong, Ras. Aku tahu aku salah. Aku cuma butuh tumpangan. Aku nggak punya apa-apa lagi. Laras menatapnya lama. Matanya tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Ia ingat malam ketika Rangga meninggalkannya. Kata-katanya yang tajam, dan pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya. Tapi sekarang, di depannya, Rangga hanyalah bayangan dari pria yang dulu sombong itu. Kamu pikir aku akan bantu kamu? Katanya, suaranya tajam seperti pisau. Kamu buang aku di jalan. Rangga, kamu pilih Vina. Sekarang lihat dirimu. Ini yang kamu pilih. Rangga mencoba memohon. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Ras, aku menyesal. Aku tahu aku bodoh. Tolong, cuma sekali ini. Laras menggelengkan kepala. Wajahnya keras. Kamu nggak pantas dapat apapun dariku. Hidupmu sekarang adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Ia menekan tombol untuk menutup jendela, lalu menginjak gas. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Rangga yang terduduk di trotoar, basah dan hancur. Di dalam mobil, Laras menarik napas panjang. Ia tidak merasa senang, tapi juga tidak sedih. Ia merasa puas, bukan karena melihat Rangga menderita, tapi karena ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit. Ia menyalakan radio, memilih lagu Upbeat, dan melanjutkan perjalanan ke apartemennya. Malam itu, ia tidur dengan tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu mengganggunya. Rangga, di sisi lain, tetap di trotoar, menatap jalan yang kini kosong. Ia tahu tidak ada lagi harapan baginya. Ia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, teman, Vina, dan sekarang bahkan sedikit belas kasihan dari Laras. Hujan terus mengguyurnya, tapi ia tidak bergerak, tenggelam dalam penyesalan yang sudah terlambat. Villa kecil di pinggiran Jakarta itu terasa hangat meski di luar sedang musim hujan. Di dalam, Laras berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana yang mengalir lembut di tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai, dihiasi bunga kecil yang memberikan sentuhan anggun. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Bagas, sebuah acara kecil yang hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat. Laras menatap bayangannya, tersenyum pada wanita yang kini ia lihat, kuat, bahagia, dan penuh harapan. Sinta masuk ke kamar, membawa buket bunga. Ras, kamu cantik banget. Bagas pasti bakal pingsan lihat kamu, katanya sambil tertawa. Laras memeluk Sinta, matanya berkaca-kaca. Makasih, Sin. Tanpa kamu, aku nggak tahu bisa sejauh ini. Pernikahan itu berlangsung di taman belakang villa, dihiasi lampu-lampu kecil dan meja-meja sederhana penuh makanan rumahan. Bagas berdiri di depan, mengenakan setelan abu-abu. Wajahnya penuh cinta saat melihat Laras berjalan mendekat. Mereka mengucap janji dengan suara mantap, dan ketika Bagas menciumnya,
tamu-tamu bersorak. Laras merasa hatinya penuh, bukan hanya karena cinta, tapi karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Setelah pernikahan, Laras dan Bagas tinggal di villa itu, yang mereka beli bersama dengan hasil kerja keras mereka. Bisnis konsultasi Laras kini memiliki kantor kecil dengan 3 karyawan, dan ia sering bepergian untuk berbicara di acara bisnis. Ia juga mendirikan yayasan kecil untuk membantu wanita korban pengkhianatan, memberikan pelatihan keuangan dan dukungan emosional. Setiap kali ia melihat seorang wanita tersenyum setelah menemukan kekuatan baru, Laras merasa hidupnya punya makna lebih besar. Bagas adalah suami yang mendukung, selalu hadir di sela-sela kesibukannya sebagai pengusaha. Mereka sering menghabiskan malam dengan memasak bersama atau sekadar duduk di teras, berbicara tentang impian mereka. Laras tidak pernah menyangka bisa mencintai lagi setelah Rangga, tapi bersama Bagas, ia belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling menghormati dan tumbuh bersama. Sementara itu, Rangga tetap hidup sebagai gelandangan, berpindah dari satu sudut kota ke sudut lain. Ia kadang mendengar kabar tentang Laras dari orang-orang yang masih mengenalnya, tentang kesuksesannya, pernikahannya, dan kehidupannya yang bahagia. Setiap kabar itu seperti tusukan di hatinya, tapi ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Vina, di sisi lain, hidup sengsara setelah ditinggalkan kekasih barunya. Ia mencoba kembali ke dunia glamor, tapi tanpa uang, ia hanya menjadi bahan tertawaan. Laras tidak pernah memikirkan Rangga atau Vina lagi. Hidupnya kini penuh dengan cinta, tawa, dan tujuan. Suatu malam, saat ia dan Bagas duduk di sofa, menonton berita bisnis, Bagas berkata, "Kamu tahu, Laras, aku bangga banget sama kamu. Kamu nggak cuma bangun hidupmu sendiri, tapi juga bantu orang lain." Laras bersandar padanya, tersenyum. "Aku cuma ingin hidup yang aku banggakan. Dan sekarang, aku punya itu." Mereka tertawa, dan malam itu, Laras tahu ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan karena mengalahkan masa lalu, tapi karena ia memilih untuk hidup dengan penuh makna. Pagi di kantor kecil Yayasan Harapan Baru di Bilangan Jakarta Selatan terasa sibuk. Ruangan sederhana dengan dinding putih dan meja-meja kayu dipenuhi suara ketikan keyboard dan percakapan pelan. Laras berdiri di depan papan tulis, menjelaskan rencana pelatihan keuangan untuk sekelompok wanita yang duduk mengelilingi meja panjang. Mereka adalah peserta program yayasan yang Laras dirikan setahun lalu, sebuah inisiatif untuk membantu wanita korban pengkhianatan atau kekerasan rumah tangga membangun kembali hidup mereka melalui keterampilan keuangan dan dukungan emosional. Laras mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang hitam, rambutnya diikat rapi, wajahnya memancarkan kehangatan tapi juga otoritas. "Jadi, langkah pertama adalah membuat anggaran sederhana," kata Laras, menunjukkan contoh tabel di papan tulis. "Catat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Ini akan membantu kalian tahu kemana uang kalian pergi." Para wanita mendengarkan dengan saksama. Beberapa mencatat, yang lain mengangguk. Salah satu peserta, seorang ibu tunggal bernama Wulan, mengangkat tangan. "Bu Laras, saya cuma jualan kue di pasar. Pemasukan saya nggak tetap. Gimana cara bikin anggaran?" Laras tersenyum, menghampiri Wulan. "Itu tantangan yang banyak dialami pedagang, Wulan. Kita bisa pakai rata-rata pemasukan bulanan sebagai patokan. Nanti sore kita bahas satu-satu." "Ya." Wulan mengangguk. Wajahnya penuh harapan. Laras merasa dadanya hangat setiap kali melihat semangat di mata peserta seperti Wulan. Yayasan ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah panggilan hatinya. Setelah sesi selesai, Laras kembali ke meja kerjanya, yang penuh dengan dokumen dan laptop. Sinta, yang kini bekerja paruh waktu sebagai koordinator program yayasan, masuk dengan setumpuk kertas. "Ras, ini daftar peserta baru untuk pelatihan bulan depan. Ada 20 orang, tapi aku pikir kita perlu tambah relawan kalau mau tangani semua," kata Sinta, duduk di kursi di depan Laras. Laras mengangguk, memeriksa daftar itu. "Setuju. Aku akan hubungi beberapa relawan dari komunitas bisnis. Mungkin Bagas juga bisa bantu cari sponsor untuk biaya pelatihan."
Sinta tersenyum lebar. Bagas pasti langsung bilang iya kalau kamu yang minta. Dia kan gak bisa nolak kamu. Laras tertawa, menggelengkan kepala. Jangan mulai, Sin. Tapi ia tidak bisa menyembunyikan senyum kecil di wajahnya. Bagas, suaminya, memang selalu mendukung setiap langkahnya. Setelah menikah, mereka membangun kehidupan yang seimbang, saling mendukung dalam karir dan impian masing-masing. Bagas kini menjadi mitra strategis Laras dalam mengembangkan yayasan, sering menghubungkan Laras dengan investor atau perusahaan yang ingin berkontribusi. Sore itu, Laras mengadakan pertemuan dengan seorang calon sponsor, sebuah perusahaan makanan besar yang ingin mendanai program pelatihan kewirausahaan untuk peserta yayasan. Di ruang rapat, Laras mempresentasikan visinya dengan penuh semangat. Kami tidak hanya mengajarkan keuangan, tapi juga memberi wanita ini kepercayaan diri untuk memulai usaha sendiri. Dengan dukungan Anda, kami bisa melatih 100 wanita tahun ini, katanya, menunjukkan data dampak program selama setahun terakhir. Direktur perusahaan itu terkesan, dan setelah negosiasi singkat, mereka menyetujui dana sebesar 200 juta rupiah. Malamnya, Laras dan Bagas merayakan kemenangan kecil itu dengan makan malam di restoran favorit mereka, sebuah tempat sederhana yang menyajikan ikan bakar. Bagas mengangkat gelas jus mangga, tersenyum. Buah kerja kerasmu lagi, Ras. Aku bangga banget sama kamu. Laras memandangnya, merasa bersyukur. Tanpa kamu, aku nggak tahu bisa sejauh ini, Gas. Kamu selalu ada buat aku. Mereka bersulang, dan Laras merasa hidupnya kini lengkap, bukan hanya karena kesuksesan, tapi karena ia dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Di sisi lain kota, Rangga masih berkeliaran di jalanan, hidup dari sisa makanan dan sedekah. Ia kadang mendengar kabar tentang yayasan Laras dari orang-orang yang lewat, yang membicarakan wanita hebat yang membantu banyak orang. Setiap kabar itu membuatnya semakin menyesali masa lalu, tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Vina, yang kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil setelah ditinggalkan kekasih-kekasihnya, juga mendengar tentang Laras. Ia hanya bisa menggigit bibir, iri tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Laras tidak pernah memikirkan mereka. Ia sibuk dengan misinya, yang kini menjangkau lebih banyak wanita. Setiap malam, ia pulang ke villa kecilnya, duduk di teras bersama Bagas, dan merencanakan langkah berikutnya untuk yayasan. Hidupnya penuh makna, dan ia tahu ini adalah balas dendam terbaik, bukan menghancurkan orang lain, tapi membangun sesuatu yang abadi. 2 tahun setelah pernikahan Laras dan Bagas, Yayasan Harapan Baru telah berkembang menjadi organisasi yang dihormati di Jakarta. Kantor mereka pindah ke gedung yang lebih besar, dengan ruang pelatihan yang bisa menampung 50 peserta sekaligus. Laras kini memimpin tim beranggotakan 10 orang, termasuk psikolog, akuntan, dan pelatih kewirausahaan. Program mereka tidak lagi hanya fokus pada keuangan, tapi juga keterampilan seperti menjahit, memasak, dan pemasaran digital, memberikan peserta alat untuk mandiri. Hari itu, Laras sedang mempersiapkan acara tahunan yayasan, sebuah pameran produk dari usaha kecil yang didirikan oleh lulusan program mereka. Di lapangan terbuka dekat kantor, puluhan tenda dipasang, menampilkan kue, pakaian, dan kerajinan tangan. Laras berjalan dari satu tenda ke tenda lain, berbincang dengan para peserta. Wulan, yang dulu bertanya tentang anggaran, kini memiliki toko kue sendiri dengan 3 karyawan. Bu Laras, ini semua karena yayasan. Kalau nggak ada pelatihan itu, saya nggak tahu bisa punya usaha sendiri, kata Wulan, matanya berkaca-kaca. Laras memeluknya, tersenyum. Kamu yang hebat, Wulan. Aku cuma bantu tunjukkan jalannya. Ia melanjutkan perjalanan, memeriksa logistik bersama Sinta, yang kini menjadi manajer operasional yayasan. Pameran itu sukses besar, menarik ratusan pengunjung, termasuk media lokal yang meliput kisah-kisah inspiratif para peserta. Setelah acara, Laras diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Di depan kamera, ia berbicara dengan tenang tapi penuh semangat. Yayasan Harapan Baru bukan cuma soal uang. Kami ingin wanita tahu bahwa mereka punya kekuatan untuk bangkit,
apapun yang mereka alami. Setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah kemenangan. Wawancara itu disiarkan malam itu, dan Laras menerima puluhan pesan dari orang-orang yang terinspirasi, termasuk beberapa yang ingin bergabung sebagai relawan. Malamnya, Laras dan Bagas duduk di ruang tamu villa mereka, menonton ulang wawancara itu. Bagas memeluk pundak Laras, tersenyum. "Kamu bikin aku merinding, Ras. Kamu nggak cuma ubah hidup orang lain, tapi juga bikin orang percaya mereka bisa berubah." Laras bersandar padanya, merasa damai. "Aku cuma ingin mereka punya kesempatan yang nggak aku punya dulu. Kalau aku bisa bangkit, mereka juga bisa." Kehidupan pribadi Laras juga semakin bahagia. Ia dan Bagas sedang merencanakan liburan pertama mereka sebagai pasangan, sebuah perjalanan ke Bali untuk merayakan ulang tahun pernikahan kedua. Mereka juga mulai berbicara tentang memiliki anak, meski Laras ingin memastikan yayasan stabil sebelum mengambil langkah itu. Bagas selalu sabar, tidak pernah memaksa, dan itu membuat Laras semakin mencintainya. Di sisi lain, Rangga masih hidup di jalanan, tapi kini ia lebih sering duduk di sudut-sudut kota, menatap kosong. Ia pernah melihat wawancara Laras di televisi di warung makan, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena nasibnya, tapi karena ia menyadari betapa besar kesalahannya. Ia ingin meminta maaf, tapi ia tahu Laras tidak akan pernah mau melihatnya lagi. Vina, sementara itu, kehilangan pekerjaannya di kafe setelah bertengkar dengan bosnya. Ia kini tinggal di kos-kosan murah, hidup dari pekerjaan serabutan. Wajahnya penuh penyesalan setiap kali mengingat masa lalunya. Laras tidak tahu apa-apa tentang mereka, dan ia tidak peduli. Ia sibuk dengan pameran, pelatihan, dan rencana ekspansi yayasan ke kota lain. Setiap malam, ia menulis di jurnalnya, mencatat ide-ide baru dan cerita-cerita wanita yang ia bantu. Hidupnya kini adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan mengambil. 5 tahun setelah mendirikan Yayasan Harapan Baru, Laras berdiri di panggung sebuah gedung serbaguna di Bandung, berbicara di depan ratusan orang dalam acara peluncuran cabang baru yayasan. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru tua, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang telah diasah selama bertahun-tahun. Di sampingnya, seorang gadis kecil berusia 3 tahun, putrinya bernama Aira, duduk bersama Bagas di baris depan, tersenyum lebar setiap kali Laras meliriknya. Kehadiran Aira adalah kebahagiaan baru dalam hidup Laras, sebuah anugerah yang membuat setiap perjuangannya terasa lebih bermakna. "Cabang Bandung ini adalah langkah besar bagi Yayasan Harapan Baru," kata Laras, suaranya menggema di ruangan. "Kami ingin menjangkau lebih banyak wanita, memberi mereka alat untuk mandiri dan bermimpi besar. Bersama, kita bisa ubah hidup mereka." Hadirin bertepuk tangan, dan Laras merasa dadanya penuh. Yayasan kini memiliki cabang di 3 kota, dengan rencana untuk membuka 2 lagi dalam 2 tahun ke depan. Program mereka telah membantu lebih dari 1.000 wanita. Banyak di antaranya kini memiliki usaha sendiri atau karir yang stabil. Setelah acara, Laras menghabiskan waktu dengan peserta pelatihan baru, mendengarkan cerita mereka. Salah satunya, seorang wanita muda bernama Rina, menceritakan bagaimana ia melarikan diri dari suami yang kasar dan kini belajar menjahit melalui program yayasan. "Bu Laras, saya dulu pikir hidup saya sudah selesai. Tapi sekarang saya punya mimpi buka butik kecil," kata Rina, suaranya penuh harapan. Laras memegang tangannya, tersenyum. "Kamu pasti bisa, Rina. Langkah pertama sudah kamu ambil. Terus maju, ya." Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca, dan Laras merasa misinya semakin jelas. Ia ingin warisannya adalah ribuan wanita yang bangkit seperti dirinya. Kehidupan keluarga Laras juga penuh kebahagiaan. Aira, dengan tawa ceria dan pertanyaan tak henti-hentinya, menjadi pusat dunia Laras dan Bagas. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di villa, bermain di taman atau membaca buku bersama. Bagas, yang kini mengelola perusahaan investasi sendiri, tetap menjadi pendukung terbesar Laras. Ia sering ikut dalam acara yayasan, mengajak Aira untuk belajar tentang memberi kepada orang lain. Sinta, yang kini menikah dan memiliki anak,
tetap menjadi sahabat setia Laras. Mereka sering mengadakan makan malam keluarga, tertawa mengenang masa-masa ketika mereka masih berjuang bersama. Kamu ingat nggak, Ras, waktu kita makan sate di warung itu dan kamu bilang kamu nggak akan kasih ampun ke Rangga? Kata Sinta suatu malam, sambil menggendong bayinya. Laras tertawa. Ingat banget. Tapi tahu nggak, Sin, aku nggak pernah mikirin dia lagi. Hidupku sekarang terlalu penuh untuk memikirkan masa lalu. Rangga, di sisi lain, kini hidup di sebuah panti sosial di pinggiran Jakarta. Ia sakit-sakitan. Tubuhnya lemah karena bertahun-tahun hidup di jalanan. Ia kadang menonton berita tentang Yayasan Harapan Baru di televisi panti, dan setiap kali melihat Laras, ia hanya bisa menunduk. Ia tahu ia tidak pantas meminta maaf, dan ia tidak akan pernah mencoba. Vina, sementara itu, menghilang dari peredaran. Kabar terakhir, ia pindah ke kota kecil, hidup seadanya. Wajahnya tidak lagi mencerminkan keangkuhan yang dulu. Laras tidak pernah mencari tahu tentang mereka. Hidupnya kini adalah tentang Aira, Bagas, yayasan, dan ribuan wanita yang ia bantu. Suatu malam, saat ia menidurkan Aira, Laras menatap wajah putrinya yang sedang tertidur. Ia berbisik, "Kamu akan tumbuh jadi wanita kuat, Aira, dan ibu akan pastikan dunia ini lebih baik buat kamu." Laras menutup lampu, lalu bergabung dengan Bagas di ruang tamu. Mereka duduk bersama, merencanakan masa depan, liburan keluarga, ekspansi yayasan, dan mimpi-mimpi baru. Laras tahu perjuangannya tidak pernah selesai, tapi ia juga tahu ia telah meninggalkan warisan yang abadi, sebuah dunia di mana wanita bisa bangkit, bermimpi, dan menang dengan cara mereka sendiri.